Jadi kan tahu emas, ada enggak yang ngalahkan emas? Tertinggi emas tuh, ini yang ngalahkan emas. Apa maksudnya gimana Pak? Apanya nih yang ngalahkan? Emas itu kalau jual per apa, Mas? Per Kilo. gram tuh. Per Per gram tuh. Ini juga jualnya per gram. Jadi sehari teman-teman itu ada yang bisa menghasilkan 500 gram. Saya paling kisarannya 30 sampai 50 gram. Ini namanya egis. Jadi egis itu tempat bertelurnya lalat BSF. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dari bilah kayu yang ada rongganya, ada jarak. Nah, ini kebetulan jadi magotnya tahu kalau dijelaskan. Jadi magot itu bertelurnya seperti ini. Posisinya persis seperti ini. Jadi jarang magot bisa menunjukkan dia caranya bertelur ini. Ini nanti pantatnya dimasukkan ke dalam ini, kemudian telurnya dimasukkan di situ. Jadi proses bertelurnya persis seperti ini yang di sini. Ini ada lalatnya yang seolah-olah bertelur. Dia bertelurnya siang. Jadi seperti ini anunya bentuk dia bertelurnya. Kemudian ini telurnya. Ini sudah ada telurnya. Biasanya kalau ngambil malam hari dia pas nggak aktif. Ini kebetulan cuaca mendung, jadi mendukung sekali untuk ngambil, dan dia pas nggak aktif. Ini nanti yang dikerok. Proses ngambil telurnya seperti ini. Jadi egis kita buka, di dalamnya kelihatan telurnya seperti itu telurnya. Dan aturan yang ngerok tidak boleh beberapa kali, satu kali seret. Kalau dia berulang kali telurnya pecah. Dan ini dihasilkan sendiri oleh kita. Itu kenapa budidaya maggot sangat menjanjikan dan potensinya sangat besar. Hanya telur maggot yang dijual harganya per gram, karena yang lain harganya pasti per kilo atau per biji. Tapi kalau telur maggot per gram, dan ini harganya kisaran 2.000 sampai 2.500, kadang sampai 3.000 per gram. Telur maggot itu bisa menghasilkan 1 sampai 3 kilo maggot fresh atau maggot segar. Dengan kebutuhan pakannya per gram telur maggot itu minimal 4 kilo sampah untuk menghasilkan 1 sampai 3 kilo maggot fresh tadi. Saya per hari itu kisarannya 30 sampai 40 gram saat ini. Kalau pas cuaca terik pernah sampai 100 gram. Jadi kesehariannya ya seperti ini. Jadi kita ngerok telur maggot, kemudian nanti kita tetaskan, kemudian yang sudah menetas kita beri pakan, itu terus setiap harinya. Dan setiap hari ada telur yang dihasilkan, setiap hari juga ada maggot yang bisa dijual. Jadi setelah kita panen telur, kemudian proses penetasannya seperti ini. Jadi kita siapkan tempat untuk penetasan, kemudian kita kasih ampas kelapa. Nah, supaya aman, di pinggirnya kita kasih bekatul, agar maggot yang menetas nggak lari kemana-mana. Karena maggot yang baru menetas itu kalau ketemu yang kering, dia tidak akan melintas. Jadi tetap di dalam. Kemudian kita siapkan penyangga. Penyangga ini gunanya untuk nahan telur maggot supaya penguapannya tidak langsung terkena telur. Jadi kita letakkan begini, kemudian telur maggotnya kita taruh di atasnya. Boleh terbuka, tapi kalau terbuka dipastikan tidak ada predator yang mendekat. Nah, supaya aman dari predator, kita tutup. Karena pada saat dia masih telur, itu predator apapun pasti senang dengan maggot yang masih belum menetas. Cuma begini proses penetasannya. Kemudian nanti maggot yang sudah menetas itu akan turun ke bawah. Jadi bisa jenengan bayangkan seberapa kecilnya maggot yang menetas. Pori-pori tisu saja tertembus, dia turun ke bawah. Jadi sebegitu kecilnya telur maggot. Jadi proses penetasan ini siklus awalnya penetasan maggot.
setelah proses penetasan tadi, namanya baby maggot, ini sudah siap tebar. Jadi ini di dalamnya sudah kelihatan. Jadi besok ini sudah bisa ditebar maggot ini ke biopon. Jadi prosesnya dari penetasan kita tunggu di tempat seperti ini sampai dia di usia 5 hari, bentuknya akan seperti ini. Ya, kita lanjutkan proses untuk baby maggot. Setelah baby kita akan menebar ke biopon. Ini biopon. Jadi yang bawah itu kita harus pakai media untuk maggot. Biasanya saya pakai ampas kelapa. Kita ratakan ampas kelapanya. Setelah kita ratakan ampas kelapanya, atasnya kita kasih pakannya dari bubur sampah. Itu apa aja, Pak? Ini ada limbah sosis yang anak-anak itu, kemudian ada limbah SOD ya, dari dapur, kemudian ada limbah dari TPS yang saya ceritakan, bubur sampah tadi. Nah, setelah kita siapkan itu, sudah siap medianya, baru baby maggot kita tebar di atasnya. Kurang lebih dia akan mengurai itu 3 hari. Ya, kita lanjutkan untuk proses pemberian pakan maggot. Jadi yang sudah kita siapkan langsung siram ke biopon. Proses pemberian pakannya seperti itu. Kurang lebih kalau dengan biopon segini itu saya sekali pemberian pakan kurang lebih 4-5 kilo sekali pemberian. Jadi satu ember ini 20 kilo, ini untuk 4 biopon kurang lebih. Nah, total semua biopon ini yang terisi kurang lebih 30-an, tapi total biopon saya 60. Satu biopon ini kalau panen kurang lebih kisarannya 8-10 kilo. Kita lanjutkan proses panen maggot yang siap panen. Usahakan kering, kemudian setelah kering dia ditumpuk di satu sisi ya. Dia tinggal ditimbun aja. Nanti setelah ditimbun dia akan misah sendiri dari kaskotnya, kemudian kaskotnya tinggal misahkan. Ini kurang lebih di biopon 12 hari setelah tebar yang tadi, 5 hari di proses baby maggot, kemudian di sini selama 12 hari. Jadi total dari telur 17 hari. Nah, setelah ngumpul maka kaskotnya bisa dipisahkan. Nanti yang bawah itu maggot murni. Maggot yang sudah bersih. Paling kalau jeda nggak panen itu 2-3 hari. Tapi begitu panen hari yang keempat setelah jeda, itu akumulasi dari yang harusnya panen 2 hari jadikan 1. Jadi sekali panen bisa 5-6 biopon. Kalau hari ini tadi panennya agak panen raya. Jadi saya tak giling untuk pelet tadi sudah 35 kilo. Kemudian yang persiapan untuk besok kurang lebih ada 15 kilo. Nanti malam kita panen lagi kurang lebih 50-an kilo untuk besok. Itu semua sudah ada pembelinya, Pak? Sudah ada pembelinya. Bahkan kalau saya kondisi ini malah kurang ini. Kurang, masih banyak permintaan yang belum bisa dicukupi. Jadi kalau mau budidaya maggot, pangsa pasarnya terbuka sangat lebar. Bahan yang mau digunakan untuk budidaya maggot juga sangat berlimpah. Siapa sih yang tidak menghasilkan sampah? Pasti dimanapun ada sampah. Itu sebagai bahan utamanya untuk budidaya maggot.